Buku pertama adalah Buku Kedahsyatan dan Kekuatan Gelombang Otak, ditulis oleh Bapak Insinyur Johan Gunawan sebagai berikut. Buku kedua adalah Buku Lawan Bahaya Cuci Otak dan Pengendalian Pikiran, juga ditulis oleh Bapak Insinyur Johan Gunawan sebagai berikut. Di belakang cover buku ini, tertulis bahwa teknik pengendalian pikiran dapat dilakukan dengan hipnotis. Sedangkan cuci otak atau brainwashing juga bersumber dari hipnotis, atau past life regression criminal hypnotism, suatu bentuk kejahatan hipnotis. Apa cuci otak berguna? Proses mempengaruhi pikiran dapat bermakna positif, misalnya, agar lebih fokus dalam proses belajar mengajar. Apa bahayanya? Korban lupa jati dirinya, seperti korban-korban cuci otak yang menghebohkan beberapa waktu lalu, contoh, bom bunuh diri. Bagaimana caranya menghindari dari kejahatan hipnotis dan cuci otak? Minumlah secangkir kopi yang pekat, atau minuman ekstra strong, agar Anda selalu siaga penuh, fully alert. Dengan demikian gelombang otak Anda selalu dalam kondisi beta, yang akan menyulitkan orang lain menghipnotis dan mencuci otak Anda. Ada 10 tips untuk menghindar dan melawan hipnotis serta cuci otak, dan Anda pasti bisa mempraktekannya. Dan selanjutnya adalah buku ketiga dengan judul Roh Inspirasi Anda, Agar Hidup dan Usaha Lebih Sukses, yang ditulis oleh Bapak Pendeta Insinyur Johan Gunawan sebagai berikut. Dalam ringkasan bukunya atau sinopsis, ditulis bahwa bahasa lidah, bahasa roh, atau glossolalia dalam bahasa Inggris, disebut speaking in tongue, adalah suatu pengucapan atau pengungkapan atau berbicara yang lancar, bukan dalam bentuk tulisan, dari suku kata yang tidak dapat dipahami secara langsung dalam bahasa daerah pendengar di lingkungan wilayah tersebut, yang biasanya merupakan suatu bagian dari kegiatan Kristen atau Katolik karismatik. Xenoglossia adalah bahasa roh yang diucapkan dalam bahasa di luar bahasa daerah asalnya. Ada hubungan yang nyata antara gelombang pikiran atau gelombang otak dengan bahasa roh atau bahasa lidah yang diucapkannya oleh seseorang, apabila orang tersebut berbahasa roh yang benar dan bukan bahasa roh yang palsu atau dibuat-buat. Yaitu orang yang sedang berbicara dan berbahasa roh yang benar itu mendapatkan kemampuan dan kuasa dari Roh Kudus, maka saat itu pola gelombang otaknya, jika diukur dengan alat EEG atau elektroensephalograf, yang mampu mendeteksi gelombang otak yang berada dalam ranah gelombang otak hypergamma, lambda, atau epsilon. Brainwave entrainment atau gelombang pikiran, atau gelombang otak, yang tersinkronisasi, merupakan gelombang pikiran, otak, yang tersinkronisasi dengan alunan musik, irama nada atau ton dengan intonasi yang beraturan. Maka gelombang pikiran, secara alami akan disinkronkan dengan irama rangsangan eksternal secara beraturan, periodik, seperti lampu berkedip, pidato, musik, atau rangsangan taktis. Secara singkat, brainwave entrainment ini, atau alunan musik, atau irama nada, atau tune, yang jika didengar secara berkala dan terus-menerus, 20 menit sampai dengan 30 menit, akan berdampak di kehidupan nyata seseorang, meningkatkan kecerdasan, relaksasi, fokus, menghilangkan Alzheimer, dan masih banyak lagi. Secara umum gelombang pikiran, otak, tersinkronisasi ini dapat dibagi menjadi 1. Gelombang gamma, 2. Gelombang beta, 3. Gelombang alfa, 4. Gelombang theta dan 5. Gelombang delta. Ada juga gelombang yang bersifat supranatural, metafisika atau spiritual, yaitu gelombang hypergamma, gelombang lambda dan gelombang epsilon yang sedang diselidiki oleh para pakar psikologi, psikiater, dokter-dokter ahli saraf dan mereka yang berkenan dalam bidang supranatural. Brainwave entrainment ini atau alunan musik, irama nada, atau tune, yang jika didengar secara berkala, mampu mengobati penyakit-penyakit tertentu, bahkan menambah kecerdasan seseorang, baik juga untuk santai dan relaksasi. Sejauh ini, manfaat terapi gelombang otak sebagai teknik pengobatan masih menjadi kontroversi. Namun,
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa terapi gelombang otak memiliki beberapa manfaat bagi kesehatan. Stimulasi gelombang gamma mampu membantu aktivitas yang serius, fokus, ketika ingin berpidato, berkhotbah, ketika ada dalam arena pertandingan, kejuaraan. Disebut juga gelombang serius, fokus dan sadar penuh. Stimulasi gelombang beta mampu membantu aktivitas yang fokus dan sadar penuh, fully alert. Secangkir kopi yang pekat dapat membantu Anda mencapai gelombang beta ini. Penting bagi seseorang yang sedang mengerjakan dengan tingkat keseriusan dan bahaya, atau penjaga keamanan, apalagi bagi penjaga malam disebut juga gelombang kesadaran tinggi. Stimulasi gelombang alfa penting untuk kegiatan belajar mengajar, membantu Anda meningkatkan memori Anda, tidak mudah lupa. Penting juga bagi yang ingin relaksasi, meditasi ringan, atau bersantai-santai. Stimulasi gelombang theta penting untuk mereka yang ingin istirahat dan mulai tidur. Perlu hati-hati, karena merupakan pintu masuk yang dipengaruhi oleh hipnotis atau cuci otak. Berjaga-jagalah dalam periode ini. Tapi bagi seseorang yang ingin melakukan kegiatan awal meditasi sangat baik sekali. Stimulasi gelombang delta mampu membuat seseorang tidur lelap atau mimpi dalam tanpa terjadi REM atau repeat eye movement. Sangat baik untuk menggantikan obat tidur bagi yang sulit tidur. Pengertian amplitudo, satu periode dan frekuensi. Pada frekuensi, getaran, gamma, beta, alfa, theta dan delta. Dengan ketentuan bahwa semakin tinggi frekuensi gelombang otak, contoh gamma, maka semakin rendah amplitudonya. Begitupun sebaliknya, semakin rendah frekuensinya, semakin besar atau tinggi amplitudonya. Berdasarkan pengukuran EEG, ensipalograf, maka amplitudo diukur dalam satuan mikrovolt atau UV, di mana 1 volt sama dengan 1000 milivolt atau sama dengan 1 juta mikrovolt, atau 1 mikrovolt sama dengan 1/juta volt, 1/1 juta volt. Perkiraan amplitudo gelombang otak adalah sebagai berikut. Amplitudo gamma berada pada kisaran 1-3 mikrovolt. Amplitudo beta dari 2-5 mikrovolt. Amplitudo alfa berada pada kisaran 4-7 mikrovolt. Amplitudo theta berada di kisaran 5-8 mikrovolt. Amplitudo delta pada kisaran 6-10 mikrovolt. Frekuensi gelombang gamma merupakan gelombang otak dengan frekuensi tertinggi, yaitu berkisar antara 25 sampai 100 Hz. Namun, rata-rata gelombang gamma di dalam otak seseorang memiliki rentang frekuensi antara 35 sampai 40 Hz. Dengan amplitudo 1 sampai 3 mikrovolt. Gelombang gamma muncul ketika Anda tengah memproses dan mempelajari suatu informasi secara bersamaan dan dikaitkan dengan tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Seperti sedang berpidato, berkhotbah, bertanding, marah-marah. Frekuensi gelombang beta. Aktivitas gelombang ini tergolong cukup tinggi dengan frekuensinya, yaitu sekitar 12-35 Hz. Amplitude 2-5 mikrovolt. Gelombang beta berkaitan dengan tingkat kesadaran, kewaspadaan, fokus, dan gairah yang tinggi. Gelombang beta biasanya muncul ketika seseorang sedang berpikir, fokus, atau membuat suatu keputusan, decision, atau penjaga malam dengan sekuritas tinggi. Frekuensi gelombang alfa adalah gelombang otak yang muncul ketika seseorang sedang melamun atau saat meditasi atau relaksasi atau mulai tidur. Gelombang ini mempunyai rentang frekuensi 8-12 Hz dengan amplitude 4-7 mikrovolt. Seseorang juga bisa mencapai gelombang alfa ketika ia menjalani aktivitas tertentu, misalnya melakukan latihan meditasi dan awal dari tidur. Frekuensi gelombang theta bisa terjadi saat tidur ringan dan meditasi yang dalam. Rentang gelombang otak ini memiliki kekuatan amplitudo yang lebih besar dari 4-7 mikrovolt, tapi frekuensi lebih rendah, yaitu 4-8 Hz.
Gelombang theta memiliki hubungan erat dengan memori atau daya ingat serta tingkat kesadaran dan siklus tidur alami tubuh. Pola gelombang otak ini juga berhubungan dengan fenomena mimpi dan lucid dream. Namun, hingga saat ini, pengaruh gelombang otak jenis theta pada proses kerja otak secara umum belum diketahui secara pasti. Gelombang delta adalah gelombang otak yang paling lambat dan terjadi saat Anda tertidur. Kekuatan, amplitudo, gelombang ini sangat besar, namun frekuensinya sangat rendah, yaitu sekitar 1-4 Hz. Tapi amplitudonya terbesar yaitu 5-8 mikrovolt. Gelombang delta juga muncul saat Anda melakukan meditasi yang dalam dan tidur dalam. Gelombang ini berperan dalam proses penyembuhan saat sakit dan meningkatkan kualitas tidur. Maka baik sekali sebagai pengganti obat tidur. Gelombang delta juga diyakini memiliki peran penting terhadap fungsi sistem pencernaan dan jantung. Frekuensi gelombang, hypergamma, lambda dan epsilon, merupakan gelombang supranatural dan gelombang metafisika, atau gelombang-gelombang alam roh. Belum akan dibahas dan hanya untuk kalangan terbatas saja. Religious experiences are a very interesting phenomenon, and so are religious practices, and praying in tongues is such a practice. Now, we as neuroscientists were interested in whether there are some brain changes about those phenomena. Now, praying in tongues is generally referred to as glossolalia. It comes from the Greek glossa and laleo, which means speaking in language and tongues, and as such, people often refer to it as praying in tongues or speaking in tongues. To the outsider, it sounds like gibberish, and it sounds a little bit weird, but for people who actually do that, it is a very deep and tremendous spiritual experience. We often find that in Pentecostal churches. And it goes back to the Bible, and we find the first instances thereof in the book of Acts. But when we ask people why they do that, they often say that they see it as a method to get into connection with God. Now, there are several streams of research that deal with it. We find linguistics and phonetics, we find health and psychology, we find sociology, creation of typologies, and of course neuroscience, which is where we are working. There's one landmark study from Andrew Newberg who analyzed 5 women from Pentecostal churches, and there he saw that there were activations in praying in tongues in both hemispheres of the brain, and there are reductions in the left hemisphere. Interestingly, Broca and Wernicke, which are the language areas, are not involved. So we were actually studying that ourselves, and with a sample of 30 participants, 17 females and 13 males, we investigated that ourselves. They were all glossolalics, they were praying in tongues, and we were doing MRI research, like brain scans, to see whether the structural brain situation changes. So we looked at the brain structures and not the activities, and saw that there were some structural changes in the brain. Now, you can do structural brain research or functional brain research, and we did a structural brain research. So we were asking, do some brain areas change in structure when people pray in tongues? And lo and behold, that's what we found. There are 2 regions that are positively associated with the gray matter. So first, we found a positive association with the left frontal pole. This is a region associated with high-level executive control, with goal-oriented behavior, with multitasking and switching of internal and external attentional control. Interestingly, simultaneous interpreters also show increase in gray matter density, and so do our glossolalics. Now, we found the same for the right middle frontal gyrus. This is a region responsible for interference suppression and response inhibition. Now, this could mean that people have glossolalic impulses that are being filtered out by this exact region. Now, maybe perhaps the left frontal pole is responsible for monitoring the glossolalic impulses and screening when it is appropriate. And maybe the right middle frontal gyrus is a gatekeeper, letting it flow or holding it back when it is appropriate or not. Now, as a conclusion, we can say that praying in tongues is a spiritual practice which is helpful for the believer, and it does not require specific language skills because language areas were not associated with it. It has to do with impulse regulations and executive control, and it may have positive effects on brain alterations. So maybe it is also time for you to pray.
Now, if you like this video, go over and have a look at my YouTube channel. Do you recall the first person that was raised from the dead? And that had something to do with when you were filled with the Holy Spirit and spoke in tongues. Right. Tell me about that. You know, Sid, for 3 months I had been praying for the baptism of the Holy Spirit. I didn't attend a church that believed these things, but I read in the Bible that there was this gift from God called the baptism of the Holy Spirit. So I was praying for that, and I didn't receive it. But one day it happened. And in the emergency room, a woman came in with sudden death. We took her to the operating room, and I was standing over her body. I was working on her, and all of a sudden, Sid, she went flatline on the table. When she went flatline, my arms were pulled up in the air by the Lord over this body. And all of a sudden, this new language started coming forth out of my mouth. Actually, Sid, this thing bypassed my brain. It was something coming from deep within that came out, poured over this woman who was flatline on the operating room table. The nurses were running around waiting for the next instruction. Well, what does flatline Flatline means that the heart had stopped due to a massive heart attack. There was no life, no pulse, no blood pressure in this body that was on the table. But the Lord had other plans and said, this will be a miracle. And as I stood there, this supernatural experience came over me. This new language came out of my mouth that spoke life over this woman, and then suddenly life came into her. The heartbeat came back, the breathing came back, simply by praying over this woman in this new language from the Lord. Now, there is so much power when he prays in a language from God. A language directly from his spirit that fortunately bypasses his brain, because his brain has a filter of limitations. God has no limitation. Selanjutnya adalah, silakan berselancar atau browsing di laman situs johan.net untuk mencoba situs kami atau YouTube yang berada di laman deskripsian di YouTube sebagai berikut ini. Selesai sudah pembahasan secara singkat dari presentasi frekuensi gelombang otak seperti yang ditulis oleh Bapak Insinyur Johan Gunawan dalam buku pertama, yaitu Kedahsyatan dan Kekuatan Gelombang Otak. Buku kedua yaitu Bahaya Cuci Otak dan Pengendalian Pikiran. Buku ketiga yaitu Roh Inspirasi Anda agar hidup dan usaha lebih sukses. Silahkan berselancar seperti yang ada di link tersebut dalam presentasi ini, dan sampai jumpa di channel kami selanjutnya. Terima kasih.